الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa lagi dengan kami Alwas Channel. Semoga hadirnya kami sedikit membawa manfaat. Besar harapan kami, semoga saudara semua selalu mendapat kemudahan segala urusan dunia maupun akhirat, diberi keberkahan, umur, rizki, keluarga, dan sebagainya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hukum pernikahan beda agama menurut agama Islam. Pernikahan dalam Islam wajib hukumnya, karena memang semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan pasangan. Seperti kita manusia, sebagai makhluk paling mulia yang Allah ciptakan, ada pria dan wanita. Namun, dalam hukum Islam, pernikahan harus dengan yang seiman atau seagama Islam. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada pernikahan beda agama dan ini sering kali dipertanyakan hukumnya? Dalam ajaran agama Islam, pernikahan sering dikaitkan sebagai penyempurna ibadah. Dan untuk menentukan pasangan, Rasulullah SAW telah menganjurkan umatnya untuk menikahi seseorang berdasarkan agamanya. Dan ini sesuai dengan sabdanya, nikahilah seorang wanita itu karena 4 hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Dan utamakan dia yang beragama atau menjalankan agama. Kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Belakangan ini kita sering menemukan kasus muslim yang menikah dengan orang yang berbeda keyakinan. Lalu bagaimana hukumnya? Dalam buku Ensiklopedi Fikih Indonesia Pernikahan yang ditulis Ahmad Sarwat menjelaskan bahwa dalam ajaran agama Islam tidak ada yang namanya pernikahan beda agama, terkhusus pada pihak pria yang bukan Islam. Apabila posisi suami non-muslim dan menikah dengan seorang wanita muslim, maka itu tidak dibenarkan. Dalam Islam, menikah beda agama hukumnya haram. Namun, apabila pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, maka hukumnya akan tidak sah. Kalau kita berkaca pada hukum syariah, perbuatan ini masuk dalam perbuatan zina. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, tidak dibenarkan menikah beda agama karena hukumnya sudah jelas, yaitu haram. Apalagi jika suaminya non-muslim. Di dalam Al-Quran sendiri, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang pernikahan beda agama. Dalam buku Pernikahan Beda Agama, di dalam Al-Quran yang ditulis oleh Isnawati, menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 ayat Al-Quran yang berkenaan dengan pernikahan beda agama. Yang pertama adalah Surat Al-Baqarah ayat 221. Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahi laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka menggali, agar mereka mengambil pelajaran. Menurut tafsir Tahlili, Kementerian Agama, ayat tersebut mengecualikan umat Islam yang menikahi wanita musyrik dan melarang wanita mukmin menikah dengan laki-laki musyrik, kecuali mereka beriman atau mengamalkan Islam. Walaupun sama-sama memiliki wajah yang cantik, rupawan, tampan, pintar, kaya, dan lain-lain. Perkawinan beda agama dilarang dalam ajaran Islam, tetapi di masyarakat hukum perkawinan seolah biasa saja, karena perkawinan erat kaitannya dengan keturunan, dan keturunan erat kaitannya dengan harta warisan, makan dan minum, serta erat pula dengan pendidikan dan perkembangan Islam. Yang kedua adalah Surat Al-Maidah ayat 5. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala makanan yang baik. Makanan sembelihan Ahlul Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal juga bagi mereka.
Dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan mereka pasangan gelap, siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Dalam tafsir Tahlili, Kementerian Agama menyatakan bahwa ayat tersebut menjelaskan 3 hal yang boleh dilakukan oleh orang beriman. Salah satunya adalah menikahi wanita merdeka dan wanita beriman. Yang ketiga adalah surat Al-Mumtahanah ayat 10. Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui keadaan mereka, bahwa mereka benar-benar sebagai perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir atau suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali dari orang-orang kafir mahar yang telah kamu berikan kepada istri yang kembali kafir. Hendaklah mereka orang-orang kafir meminta kembali mahar yang telah mereka bayar kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya. Di antara kamu, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Menurut tafsir Tahlili, Kementerian Agama, ayat ini mengandung hukum bahwa jika istri masuk Islam, maka secara otomatis dia juga bercerai dengan suaminya yang masih kafir. Berkaitan dengan hal itu, berarti haram bagi seorang mu'alaf untuk kembali kepada laki-laki yang masih kafir. Ayat ini juga menguatkan hukum yang melarang seorang wanita muslim menikah dengan orang yang tidak beriman atau kafir. Itulah beberapa hukum perkawinan beda agama menurut pandangan Islam. Ajaran Islam mewajibkan umat Islam untuk menikah dengan sesama agamanya dan dilarang menikah dengan seseorang yang berbeda agama. Ini menjadi penting buat kita agar kita benar-benar terhindar dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada hikmah dari sebuah pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.